Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang penerapan metode Serqual untuk mengetahui pelayanan kualitas jasa pada warkop kopi Java Ketintang. Di sini saya sebagai Mario Denny NBI 141220018 dan teman saya Fitra Yunanda. Saya Fitra Yunanda dengan NIM 1412 200105. Latar belakang masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis warung kopi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terutama di kalangan anak muda dan pekerja informal yang menjadikan warkop sebagai tempat bersantai, diskusi, hingga bekerja. Persaingan antar warkop tidak hanya terletak pada menu dan harga, tetapi juga pada kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Kualitas layanan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kepuasan dan loyalitas kepada pelanggan. Pelanggan tidak hanya menilai dari rasa kopi, tetapi juga dari kecepatan pelayanan, kenyamanan tempat, keraman karyawan, dan perhatian terhadap kebutuhan pelanggan. Namun berdasarkan pengamatan awal, masih banyak ditemukan keluhan seperti pelayanan yang lambat, fasilitas fisik kurang bersih, atau kurang perhatian dari karyawan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode untuk mengukur kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelanggan yang dirasakan pelanggan. Di sini menggunakan metode ServeQual atau Service Quality, merupakan alat atau metode yang tepat untuk menganalisa kualitas layanan berdasarkan 5 dimensi utama, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Dengan mengukur gap antara harapan dan persepsi pelanggan, Warkop dapat mengetahui aspek layanan mana yang perlu diperbaiki secara prioritas. Ini profil UMKM yang kita kunjungi atau kita observasi. Warkop Java merupakan salah satu usaha mikro di bidang jasa kuliner yang berlokasi di Ketintang Baru, Surabaya. Warkop ini menawarkan suasana santai dengan harga murah terjangkau serta fasilitas yang mendukung kenyamanan pelanggan, seperti wifi yang tidak ngelek, area indoor tidak terkena hujan maupun outdoor, serta akses 24 jam. Warkop ini buka 24 jam. Warkop Java menjadi tempat favorit bagi mahasiswa, pekerja, dan warga sekitar untuk berkumpul, berdiskusi, hingga menyelesaikan tugas seperti tugas kuliah itu maupun tugas dari pekerjaan. Dengan semakin meningkatnya persaingan di bidang jasa kuliner, penting bagi Warkop Java untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Berikutnya dijelaskan teman saya. Untuk selanjutnya ada untuk selanjutnya kita menggunakan di sini kita menggunakan metode ServeQual. Metode ServeQual merupakan metode pengukuran kualitas layanan yang dikembangkan oleh para suraman Zaitam dan Berry. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara harapan pelanggan terhadap pelayanan ideal dan persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima secara nyata. Metode ini memiliki 5 dimensi utama, yaitu ada tangibles, merupakan fasilitas fisik dan penampilan karyawan. Kedua, reliability, meliputi keandalan dalam memberikan layanan yang dijanjikan. Yang ketiga ada responsiveness, meliputi ketanggapan karyawan terhadap permintaan pelanggan. Yang keempat ada assurance, jaminan keamanan dan kepercayaan yang diberikan. Yang kelima ada empathy, meliputi kemampuan memberikan perhatian personal kepada pelanggan. Selain itu, metode ini menggunakan skala 1 sampai 5, di mana 1 sama dengan sangat tidak setuju atau pelayanan sangat buruk, dan nilai 5 merupakan sangat setuju, pelayanan sangat memuaskan. Setelah itu dihitung nilai gap
persepsi, dikurangi harapan untuk masing-masing pernyataan dalam dimensi tersebut. Ya, untuk hasilnya jika gap positif, pelayanan melebihi harapan pelanggan. Untuk gap negatif, pelayanan belum memenuhi harapan pelanggan. Untuk gap 0, pelayanan sesuai harapan pelanggan. Dengan cara ini, Warkop dapat mengidentifikasi aspek pelayanan mana yang paling perlu ditingkatkan secara prioritas. Slide selanjutnya. Berikutnya ada rumus gap. Di sini gap untuk rumus gap sama dengan persepsi dikurangi harapan. Slide selanjutnya. Untuk desain kuesioner, pada tahap ini kami menyusun instrumen kuesioner sebagai alat utama pengumpulan data. Kuesioner dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian harapan, mengukur ekspektasi pelanggan terhadap pelayanan ideal dari sebuah warung kopi. Untuk yang kedua ada bagian persepsi, mengukur kenyataan pelayanan yang benar-benar mereka alami saat mengunjungi warkop dan Java. Setiap dimensi SafeQual diukur dengan beberapa pernyataan. Untuk tangibles, kami ajukan pertanyaan tentang penataan interior, harga menu, penampilan karyawan, dan fasilitas pendukung seperti toilet, wifi, dan musola. Untuk dimensi reliability, mencakup kemampuan pelayanan, kemudahan informasi di media sosial, dan perhatian staf saat pelanggan kesulitan. Untuk yang ketiga, ada responsiveness, meliputi menyangkut kecepatan respon terhadap keluhan, kemudahan transaksi, dan kejelasan informasi menu. Yang keempat ada assurance, mencakup kenyamanan tempat, keamanan barang, dan kemudian mendapatkan layanan. Yang kelima, empathy, diukur lewat keramahan staf, perhatian personal, dan etika komunikasi. Semua pertanyaan menggunakan skala 1-5. Next. Di sini kami untuk pengumpulan data, untuk mendapatkan hasil yang relevan dan representatif, kami melakukan pengumpulan data dengan cara untuk jumlah responden kita hanya dapat mengambil 38 orang. Teknik pengumpulan ada kuesioner online, yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara secara langsung di tempat warkop. Untuk kriteria responden, pernah berkunjung ke warkop Java dan berasal dari berbagai latar belakang usia serta profesi. Next. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan apa Visioner. menyebar kuesioner tadi, setelah kita mengolah data di Excel, setelah kita mengumpulkan tadi, terdapat kita mendapatkan hasil rata-rata harapan dan persepsi. Di sini kita untuk dimensi tangible harapan 454, persepsi 418, untuk gap hasilnya minus 37, untuk dimensi reliability harapan 455, serta persepsi 404, untuk gap minus 51. Ini gap ini hasilnya dari harapan dikurangi persepsi. Oh, Ya, salah. Persepsi dikurangi harapan. Untuk dimensi responsiveness 426, persepsi 418, di hasil minus 8. Untuk dimensi assurance harapan 460, persepsi 430, untuk gap minus 30. Dimensi empathy harapan 453, untuk persepsi 393, dihasilkan gap minus 60. Analisis gap. Selanjutnya ada analisis gap. Dari tabel sebelumnya, kami lakukan analisis untuk mengetahui dimensi paling lemah adalah empati, karena pelanggan merasa kurang disambut secara pribadi atau tidak mendapatkan perhatian khusus. Yang kedua ada dimensi paling kuat adalah responsiveness, yang mencerminkan pelayanan cukup cepat dan responsif. Misalnya dalam menanggapi pertanyaan atau menyelesaikan transaksi. Rata-rata gap di seluruh dimensi adalah minus 0,37, yang menunjukkan bahwa secara umum pelanggan masih belum puas dengan layanan yang diterima.
Analisis ini menjadi dasar untuk menyusun strategi perbaikan pelayanan yang lebih tepat sasaran, dimulai dari dimensi dengan gap yang paling besar terlebih dahulu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini rekomendasi perbaikan, rekomendasi dimensi empati dalam pelayanan warkop. Di sini yang pertama menyapa pelanggan dengan ramah dan tulus, menghafal atau mencatat preferensi pelanggan tetap, menggunakan nama pelanggan jika sudah dikenal, mendengarkan pelanggan dengan aktif dan tidak memotong pembicaraan, menunjukkan perhatian dengan kontak mata dan bahasa tubuh positif, tanggapan tanggap terhadap kebutuhan dan permintaan khusus pelanggan, seperti tambah gula ataupun tidak pakai gula, biasanya untuk kopi-kopi. Dan kemudian menanggapi keluhan pelanggan dengan sopan dan penuh empati, memberikan rekomendasi produk berdasarkan selera pelanggan, bersikap sabar dan tidak buru-buru saat melayani, karena di warkop ini sering terjadi salah pesan atau pelayan tidak mendengarkan sampai selesai dan akhirnya pelanggan salah pesan. Menghargai semua pelanggan tanpa diskriminasi, mengajak ngobrol ringan untuk membangun kedekatan. Jika situasi memungkinkan seperti kayak warkop agak longgar dan tidak ada pesanan yang menumpuk. Kemudian yang terakhir menciptakan suasana warkop yang nyaman dan bersahabat. Kesimpulan Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis serkual, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan di Warkop Java secara umum masih berada di bawah harapan pelanggan, ditandai dengan gap negatif di semua dimensi. Dimensi yang paling perlu mendapatkan perhatian adalah empati, di mana pelanggan merasa kurang nyaman mendapatkan perhatian pribadi dan pelayanan yang bersifat humanis. Selanjutnya adalah reliability yang menunjukkan bahwa keandalan pelayanan belum sesuai ekspektasi pelanggan. Meskipun demikian, aspek responsiveness dinilai cukup baik oleh pelanggan dan merupakan kekuatan yang bisa dipertahankan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan, Warkop Java perlu melakukan pembenahan dan pelatihan staf khusus dalam membangun kedekatan emosional dan konsistensi pelayanan. Selanjutnya Berikut, adalah link untuk kuesioner, untuk persepsi dan harapan, dan link jurnal. Next. Nah, ini adalah dokumentasi dari kita wawancara dan menyebarkan kuesioner. Lalu di selanjutnya ini ada kuesioner. Saya terima kasih dari kelompok kami apabila ada salah kata atau perkataan yang tidak sesuai. Mohon maaf sebesar-besarnya. terima kasih. Bisa? Wes wes Mbok En. Wes, wes. Nah, udah tak end. Ayo, Ini ya wes, wes, iku kumpul, Mbok. Kumpul lo ya, belum Mario. anjir, Sampai download belum sih. anjir.